Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat kabar hari ini? Alhamdulillah. Semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan baik-baik di rumah ya. Jangan lupa tetap menjaga pola 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Supaya kita semua tetap sehat dan sekolah bisa segera masuk di sekolahan. Oke, saya lanjutkan untuk materi hari ini. Kita akan belajar tentang keliling segitiga. Materi hari ini kita akan belajar tentang keliling segitiga. Ya. Materi hari ini kita akan belajar tentang keliling segitiga. Ingat-ingat ya. Segitiga kalau menurut sisinya itu ada 3 macam. Ya. Ini pembukaan terlebih dahulu macam-macam segitiga. Ya, ada yang dinamakan segitiga apa ini? Ini segitiga apa? Segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama sisi. Biasanya kalau ada garisnya sret, sret, sret itu tandanya sisinya yang sama. Ya. Lalu ada lagi segitiga ini berarti apanya yang sama? Hanya kakinya, berarti namanya segitiga sama kaki. S ini segitiga ya, nah tak singkat untuk supaya cukup. Selanjutnya ada lagi segitiga siku-siku atau segitiga sembarang ya. Oke. Nah, kita akan belajar memahami tentang materi segitiga tentang ketiganya. Jadi pembedanya nanti di dalam soal seperti apa? Kalau kita menghitung segitiga sama sisi, sama kaki, sama siku-siku, ya. Nah, tapi dengan tetap menggunakan satu rumus. Kalian ingat, kalau kita mencari keliling, ya. Ini kan ada sisi, ini kan sisi kan? Nah, ini anggap aja sisi ke-1. Yang ini sisi kedua, yang ini sisi ketiga. Atau sama juga artinya dengan ini, misalkan A, B, C juga sama. Ya. Jadi rumusnya bisa kalian menggunakan A tambah B tambah C. Namanya aja keliling, maka yang dikelilingi adalah daerah luarnya. Oke? Yang kalian kelilingi adalah daerah luar, namanya keliling ya. Atau bisa juga keliling sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Oke? Tapi paling umum adalah yang kita gunakan adalah yang ini. Nah, keliling sama dengan sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Ya. Tapi ketika kalian disuruh untuk mencari sisinya, kalau misalkan kalian disuruh salah satu, misalkan ada soal seperti ini. Ya, ini ada 7, ini ada 3. Maaf, ini ada 6, ya. Ini berapa ditanyakan, tapi sudah ada kelilingnya 30. Nah, misalkan seperti itu. Maka kamu itu disuruh mencari sisinya, ya. Anggap saja ini sisi 1 yang enggak ada. Kalau tidak ada dianggap sisi 1. Sisi 1 sama dengan keliling, kelilingnya kan diambil, buka kurung sisi 2 tambah sisi 3. Jadi kelilingnya dulu, terus diambil sisi 2 ditambah sisi 3. Sisi 2 sama sisi 3 ini ditambah dulu, kan ada kurungnya, ya. Wes, ini
Kalian tulis dulu yang ini. Macam-macam segitiga, ada sama sisi, sama kaki, siku-siku. Dan untuk mencari keliling yaitu sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Sementara untuk mencari sisi 1, anggap saja kalau tidak ada angkanya berarti sisi 1 sama dengan keliling, diambil sisi 2 ditambah sisi 3. Ya, saya hapus. Kalian stop baru kalian tulis ya. Nanti dilanjutkan lagi, didengarkan video dan suaranya supaya kalian paham. Ya. Ya, lanjutkan. Sekarang saya akan membahas segitiga sama sisi. Ya, sama sisi. Contoh soal nomor 1, sama sisi. Carilah kelilingnya. Ya, dalam segitiga sisi sama sisi, kalau kalian disuruh mencari kelilingnya, carilah kelilingnya. Ya, kalian disuruh nyari keliling, Pak, kok cuma 1 angkanya? Padahal kalau keliling adalah kita memutar, ya kan? Berarti gimana, anak-anak? Karena namanya segitiga sama sisi, ininya sisinya sama semua, berarti ini tandanya di sini adalah berapa? Berarti di sini ya 5, kan sama sisi. Ini juga 5. Ya. Jadi diketahui. Ingat-ingat, singkat dik gitu ya. Kalian harus sudah paham rumus 3D. Diketahui sisi 1 5 cm ya kan? Sisi 2 berarti berapa? Tadi masih kosong sisi 2-nya. Sisi 2-nya berarti berapa, Nana? 5 ya. Karena apa, Pak? Karena sama sisi, berarti 5 cm. Sisi 3-nya 5 cm. Ya kan? Berarti ditanya, yang ditanya carilah kelilingnya. Berarti itu ditanya. Keliling, tanda tanya. Terus dijawab. Ya. Dijawab. Berarti kita menggunakan rumus keliling yang tadi. Ingat, keliling sama dengan sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Keliling sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. Berarti 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Paham? Nah, ini contoh soal ketika kita mencari segitiga sama sisi ya. Meskipun yang diketahuinya cuma 1, berarti yang lainnya juga sama 5 cm. Ya. Nah, nomor 2 kita mencari sisinya. Misalkan nggak pakai gambar. Ya. Keliling segitiga sama sisi. Keliling segitiga sama sisi adalah 21 cm. Maka panjang sisinya adalah ketika keliling segitiga sama sisi adalah 21 cm, gimana ya maksudnya ya? Nah, itu kalian harus bisa memahami. Oh, saya tulis saja diketahui. Atau kalian juga bisa mengaplikasikannya pada gambar. Saya gambar dulu ah. Nah, kalau ini kan kelilingnya 21, ya kan? Berarti kalau mulai dari sini A ke B ke C ke D ya. Berarti itu kelilingnya 21. Oh, ini kan ada 21 1 2 3. Oh, berarti 21 itu dibuat untuk ketiganya. Berarti gampang anak-anak, tinggal kalian menggunakan misalkan diketahui.
keliling sama dengan 21. Ditanyanya berapa? Oh, ada 3 sisi. 3 sisi. Ditanyanya ketiga sisinya. Jadi otomatis kamu dijawab sama dengan sisi sama dengan keliling dibagi 3. Kenapa Pak kok nggak pakai rumus yang tadi? Sisi sama dengan keliling diambil S1 tambah S2. Kenapa nggak pakai rumus yang ini? Ya. Nah, karena ini nggak ada isinya semua. Kalau ini disuruh jika ada 2 sisinya. Ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus keliling dibagi 3. Ya. Karena apa Pak? Sisinya segitiga ada 3. Kalau kemarin persegi, keliling dibagi 4. Karena sisi yang sama ada 4. Kalau ini segitiga sama sisi, kelilingnya ada 3. Berarti sisinya ada 3, maaf. Jadi keliling bagi 3. Tapi tidak semua menggunakan rumus ini, hanya segitiga sama sisi. Berarti 21 dibagi 3 sama dengan 7cm. Ya. Nah, ini adalah segitiga sama sisi. Kalian pause dulu, stop dulu, baru kalian tulis. Oke? Ya, sudah ditulis. Ya, di stop dulu, kalian catat langsung. Ya, setelah itu diganti lagi dengan segitiga. Hapus ya. Ya, selanjutnya yang kedua adalah segitiga sama kaki. Contoh soal segitiga sama kaki. Kalian jangan terkecoh dengan soal ya, difahami dulu segitiganya termasuk segitiga apa. Oke? Segitiga sama kaki. Hitunglah keliling bangun di samping. Nah, kalian lihat dulu gambarnya. Pak nyari keliling. Keliling padahal S1, S2, S3. Tapi kok ini S1, S2, S3-nya kok nggak ada. Berarti nyari S dulu, tak Pak? Salah. Karena di soal sudah jelas kita disuruh mencari keliling. Maka kita harus mencari kelilingnya. Ingat-ingat anak-anak, karena ini segitiga sama kaki. Berarti kalau sini 8 cm, berarti ini juga 8 cm. Kalian jangan bingung. Loh Pak, kok gono angka siji? Lah, biasanya anak-anak gitu. Ya, kalian jangan bingung. Kalian lihat. Maka sudah jelas kan? Berarti diketahui S1 5 cm. Maaf, 2 cm. Ya, 2 cm. S2 8 cm. S3 8 cm. Ditanya, keliling kan? Jawab. Ya, dijawab. Keliling sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. Sama dengan 2 tambah 8 tambah 8, ya kan? 2 tambah 8 tambah 8. Ini tadi aslinya kosong. Tapi kalian harus berpikir cerdas. Kalau segitiga sama kaki berarti kakinya panjangnya sama. Oke? Jadi 2 tambah 8 tambah 8. 2 tambah 8 10. 10 tambah 8 18. Kalian jangan sampai tambah-tambahan tapi salah. Fatal. Oke? Nah, itu kalau kalian mencari keliling. Sedangkan untuk mencari sisinya. Mencari sisi. Nomor 2. Jika diketahui dalam segitiga sama sisi, maaf sama kaki, dengan keliling
dengan keliling 20 berapa ya? 24. Misalkan ya, 24 dan panjang alasnya panjang alasnya 3 berapa ya? Panjang alasnya 8. Maaf 6 aja. Panjang alasnya 6 cm. Ya. Maka berapa sisi lainnya? Maaf ya, tulisannya nggak bagus. Ya, jika diketahui dalam segitiga sama kaki, kalian bisa mengaplikasikannya dengan gambar terlebih dahulu. Ya, supaya apa? Supaya kalian paham. Oh, segitiga sama kaki soalnya. Jadi kamu gambar segitiga sama kaki. Misal di soal tertulis kelilingnya 24 cm. Ini keliling semuanya 24 cm. Berarti diketahui keliling sama dengan 24 cm. Ya kan? Panjang alasnya berarti kan bawahnya. Alas itu bawah. Ya, panjang sisi alas itu bawahnya. Berarti 6 cm. Berarti sisi 1 sama dengan 6 cm. Ya kan? Nah, berarti kita disuruh mencari ini. Ya kan, nggak ada ini, nggak ada angkanya, ini nggak ada angkanya. Ditanyanya berapa sisi? 2 sisinya. Ya. Nah, berarti dijawabnya saya taruh sini ya, dijawab. Berarti 2 sisi, kan namanya 2 sisi. Berarti ini kan sudah ada keliling diambil sisinya. Sisi 2 sisi sama dengan keliling diambil saya lanjutkan. 2 sisi sama dengan keliling diambil sisi 1 tambah sisi 2. Tapi ini diketahui cuma sisi 1 saja. Berarti keliling diambil sisi 1. Berarti kelilingnya 24. 24 diambil 6. Sama dengan 24 diambil 6, 18. Nah, tapi tidak berhenti di sini anak-anak. Kalau tadi 3 sisi berarti dibagi 3. Kalau ini mencari 2 sisinya berarti 18 dibagi 2. Ya, berarti sama dengan 9 cm. Paham? Jadi aslinya kan 18 duanya. Ini kedua-duanya kalau dijumlah itu harusnya 18. Berarti 18 kalian bagi 2. Berarti ini kebagian 9 cm, ini 9 cm. Paham? Ya. Ini untuk mencari segitiga sama kaki. Oke. Saya lanjutkan ya. Contoh segitiga sembarang. Habis ini kalian pause, kalian catat. Segitiga sembarang. Saya hapus ya. Kalian pause, kalian catat dulu nanti tadi. Segitiga sembarang atau juga bisa segitiga siku-siku. Ya. Misalkan kalau ini bisa dikatakan segitiga siku-siku, ya. Nah, ini 8, ini 12. Misalkan seperti ini. Ya. Ya, contohnya ya, diingat-ingat anak-anak. 9, 12, 15. Berarti kalau disuruh mencari kelilingnya diketahui. Ini gampang, ini berarti S1 9, S2 12, S3
15 ya kan? Ditanya, keliling, dijawab. Keliling sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. Jadi 9 tambah 12 tambah 15. Berarti berapa? 9 tambah 12. Kalian harus kalau nggak bingung berarti disusun ya. 9 tambah 12. 9 tambah 2, 1, nyimpen 1, 21 tambah 15, tambah lagi 6, 36. Paham? Ini kalau mencari segitiga sembarang atau siku-siku. Nah, kalau misalkan disuruh ini nomor 2. Saya gambar segitiga sembarang ya. Misalkan keliling dari segitiga di samping keliling dari segitiga di samping adalah 19 cm. Berapakah sisinya yang masih kosong atau yang belum ada angkanya? Ya, ingat ini biasanya ditulis X, biasanya ditulis P dan lain-lain ya. Keliling dari segitiga di samping adalah 19 cm. Berarti diketahui kelilingnya 19 cm. Ditanyai, diketahui lagi ini sisinya. S1-nya 4 ya kan? S2 8. Nah, kita mencari S3 ya. Nah, ditanya S-nya itu meskipun diacak nggak apa-apa. Nah, ini kamu anggap S1, ini kamu anggap S2 nggak apa-apa ya. Pokoknya sampai S3. Ditanyanya S3. Karena S3 belum diketahui. Maka kita jawab ya, saya lanjutkan. Kita jawab, maka S3 sama dengan keliling diambil buka kurung S1 tambah S2. Nah, gampang nak rumusnya. Kelilingnya tadi 19 ya kan? Diambil buka kurung 4 tambah 8, 4 tambah 8. Karena ada kurungnya berarti dihitung dulu 4 tambah 8 12 cm. 19 diambil 12 berarti 7 cm. Nah, cuma gitu saja. Oke, paham? Kalian harus pertama langkah-langkahnya. Langkah-langkah pertama harus mengetahui soalnya dulu. Segitiga apa itu? Entah segitiga siku-siku, entah segitiga sama kaki, entah segitiga sama sisi. Kalian lihat dulu. Kalau sama sisi tadi cirinya ketiga sisinya sama. Jadi meskipun yang diketahui cuma satu, kalian harus bisa tahu gambarnya segitiga sama sisi. Kalian harus tahu pembedanya ya. Kalau segitiga sama kaki, kakinya saja yang sama. Kalian harus tahu ya. Jika kaki satunya 8, berarti kakinya satunya juga 8. Kalau segitiga sembarang, baru kalian menggunakan rumus yang umum. Paham? Kalian catat dulu ya. Nanti ikuti soalnya. Oke, sekian materi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.